Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan menginginkan sebuah penyembahan yang indah, yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bagiku. Itulah sebabnya persembahan yang sejati adalah perbuatan sehari-hari Amin. yang baik, di mana sifat dan karakter kita harus selaras sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan selalu menempah, memukul anak-anaknya supaya supaya benar-benar memancarkan hidup yang sempurna, buah daripada Roh Kudus. Haleluya. Sebab cahaya hanya berasal daripada Allah. Tuhan Yesus juru selamat kita. Itulah sebabnya seperti emas harus dimurnikan, dibakar di dalam peleburan, dan juga dipukul sampai benar-benar memancarkan, memantulkan cahaya yang benar, mengatakan bahwa dia adalah emas yang murni. Haleluya. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bercahaya. Ketika dia dilihat di atas gunung Transfigurasi, di mana murid-murid Yesus melihat dia, dan Petrus berkata, biarlah aku mendirikan bagi Musa dan bagi Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagi Elia. Dia melihat bahwa Yesus Kristus bercahaya di sana. Haleluya, glory. Dan cahaya yang benar-benar sempurna, itulah kuasa Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan dia berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Sehingga terang itu adalah keluar daripada kuasa Allah sendiri. Haleluya. Kuasanya bisa menyinari dunia ini, apalagi menyinari hidup kita sendiri, bagi setiap orang yang percaya. Haleluya, glory. Baik, kita langsung saja kepada topik pembahasan kita pada waktu yang indah ini. Tahu subjek kita ya. Dan Roh Kudus selalu memberikan pengertian dan pewahyuan bagi kita, begitu cepat menangkap. Sebab apa yang ada di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, demikian firman Tuhan, tidak bisa ditambah dan dikurang. Tetapi Tuhan memberikan pengertian dan makna kepada seorang utusan, penyambung lidah Allah, yaitu seorang nabi, yang memberikan pengertian bagi setiap mempelai wanita Kristus, supaya benar-benar kita dapat mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa yang dimaksudkan ayat demi ayat. Haleluya, glory. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita, itu hikmat daripada surgawi, supaya benar kita cepat menangkap dan merespon dan berkata kepada setiap firman Tuhan, amin. Haleluya. Glory. Mari kita buka kitab kita. Kita langsung saja membuka di kitab Matius 28 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Matius Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dan subjek kita pada waktu yang indah ini adalah materai Paskah. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya. Silakan duduk. Dan supaya kita benar-benar mengerti apakah arti Paskah yang sesungguhnya. Haleluya. Bila kita berbicara atau firman mengatakan, di dalam firman-Nya berbicara tentang Paskah, maka kita akan langsung melihat Kristus. Kita akan melihat langsung kepada Kristus. Bukan melihat kepada hal-hal yang lain. Kristus, Allah yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan dia dinamai adalah anak domba Allah. Dia dinamai adalah manusia. Dia dinamai adalah Immanuel. Dia adalah seorang manusia yang menderita. Dia meninggalkan tahtanya. Dia mengandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan seorang perempuan yang namanya Maria. Dan dia mengalami penderitaan yang sangat serius. Dia dianiaya, dia dipukul, dicambuk, disalibkan. Sehingga dia mencurahkan darahnya. Darah itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut. Bagi orang-orang yang mau bertindak, melakukan sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Kristus untuk kita lakukan. Jadi orang-orang yang seperti itulah, ya, orang-orang yang seperti itulah yang ditebus Allah sendiri, yang ditebus Kristus sendiri. Haleluya. Di mana firman Tuhan berkata di Yohanes 3, ya, ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Artinya yang percaya, yang mau bertekun, yang mau melakukan firman apa yang dia ucapkan. Haleluya. Dia mau untuk menebus dunia, tetapi dunia tidak mau ditebus. Haleluya. Jadi barang siapa yang mau dia tebus, itulah bagi dialah darahnya, ya. Bagi dialah darahnya untuk menyucikan segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Haleluya. Jadi Paskah yang sesungguhnya adalah pada hari kebangkitan anak manusia. Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu adalah terbitnya matahari. Haleluya. Dan kita lihat di Roma 8 ayat 11. Dan tolong catat Roma 8 ayat 11 dan Wahyu 1 ayat 17. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Haleluya. Oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Haleluya. Kita melihat bahwa Roh Kristus diam di dalam orang-orang percaya, bukan di dalam orang-orang yang tidak percaya. Yesus turun ke dunia ini untuk menebus orang-orang yang berdosa, menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi kita lihat, bukan berarti semua orang yang sakit itu disembuhkan oleh Kristus, karena tidak sesuai dengan iman dan juga kerinduan hatinya. Haleluya. Itulah tujuan Kristus datang kepada kita, di mana Kristus melihat bahwa mempelai wanita dan anak-anaknya sedang ada di dunia ini, di muka bumi ini, yang merindukan Kristus Tuhan Yesus, di mana Dia mengucapkan kehidupan sebab benih ada di dalam kita, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Ini adalah palungan kita. Di sini ada tersimpan firman di dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita merindukan Yesus Kristus, sehingga kesalahan dan dosa Dia ampuni, Dia sucikan. Bukan setiap orang. Itulah sebabnya Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Jadi kita lihat, dikatakan di sini, di Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Haleluya. Haleluya. Glory. Kepada siapa Dia mengatakan demikian? Kepada Yohanes. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Lewat bagaimana? Dengan cara bagaimana Yesus untuk mengambil kunci tersebut yang sedang dihilangkan oleh Adam di Taman Eden. Warisannya sendiri sedang Dia berikan kepada setan. Dengan cara bagaimana? Dengan lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan Dia dikuburkan. Dan Dia bangkit dari antara orang mati. Dengan demikianlah cara Tuhan untuk mengambil kunci tersebut, sehingga Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Jadi dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Yang fana itu oleh apa? Oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, dia memeteraikan kemesiasannya. Ketika Dia bangkit dari antara orang mati, materai Paskah yang sesungguhnya. Jadi kita melihat bahwa Kristus mengalahkan maut dan neraka. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Jadi tidak ada kubur yang bisa menahan orang yang percaya. Sebab kubur dan maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Haleluya.
Dan kita lihat dulu di kita lihat dulu di Ayub 19 ayat 15 mungkin sampai 27. Ayub 19 ayat 15 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. 16. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut aku. Tidak menyahut, aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudaraku, saudara-saudara kandungku. Bahkan anak-anakku pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihinilah aku, hai sahabat-sahabatku. Karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku dicatat dalam kitab. Terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya. Dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kita lihat Ayub 19 ayat 27 ini. Mataku sendiri menyaksikannya. Dia melihat bahwa penebusku hidup. Haleluya. Haleluya. Gak peduli dengan Ayub sekalipun dia menderita. Ya, sekian lama. Dia kena penyakit. Dia dihindari oleh saudara-saudaranya, diejek oleh anak-anaknya, diejek oleh istrinya. Dan siapapun menjauh daripada dia. Tetapi kita lihat, dia memiliki pewahyuan. Dia kenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dia tahu bahwa Allah sangat mengasihi dia. Haleluya. Tetapi jauh beribu tahun setelah Yesus lahir, dia sudah melihat bahwa penebusnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Dia melihat bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Dan dia melihat bangkit di atas debu. Ayublah yang melihat itu. Kita bayangkan seorang nabi Tuhan yang takut, yang taat ya kepada Tuhan, yang selalu ya tidak peduli dengan apapun selain daripada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sekalipun Allah mengambil hartanya semua dengan habis, ditimpa dengan penyakit, ya, dia kehilangan anaknya, tetapi dia selalu taat dan bertekun kepada Allah. Dia tahu ya bahwa setiap orang yang percaya akan dibangkitkan kembali. Haleluya. Glory. Dan kita lihat dulu di Ayub 2 ayat 6.
Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kita bayangkan. Allah menyerahkan dia kepada iblis, tetapi nyawanya jangan sentuh. Kita lihat ketika iblis berjumpa dengan Allah, cobalah ambil hartanya. Sebab aku tahu bahwa semua hartanya engkau yang memberikan. Tetapi coba ambil hartanya, engkau pasti dikutuk, kata si iblis. Itulah sebabnya Allah mencoba memberikan cobaan kepada Ayub. Tetapi sedikit pun dia tidak pernah bimbang dan ragu atau berbalik daripada Allah. Dia selalu bertekun dan setia kepada Allah. Dia tahu segala penyakit bisa dia sembuhkan. Bahkan orang yang mati bisa dia bangkitkan. Orang yang hidup bisa dia ubahkan. Dia melihat semuanya itu, sehingga dia percaya bahwa Allah lah di atas segala sesuatunya. Haleluya. Glory. Amin. Dan kita lihat berjelas Ayub 1:8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis kepada Allah. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tetapi sekalipun demikian, apa yang dikatakan oleh Ayub? Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas bumi. Gak peduli dengan penyakit, gak peduli dengan keluarga-keluarga, gak peduli dengan siapapun. Sekalipun dunia ini penuh untuk mengejek aku, tetapi aku tahu dengan sekejap mata Allah sanggup menyembuhkan penyakitku, dan Allah sanggup untuk membangkitkanku dari antara orang mati. Haleluya. Dan bahkan mengubahkan tubuhku dengan sekejap mata. Haleluya. Glory. Dan dia tahu dia akan nanti tampil di muka bumi, merasakan segala sesuatu yang pahit, melebihi seperti yang saya alami. Tetapi aku tahu dia nanti akan bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Glory. Itulah yang dilihat oleh Ayub. Dan kita lihat di sini, ya, Daniel 7:17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 14. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3:21 dikatakan, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapakah mereka? Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang dimana 7 kali lipat panasnya dibandingkan dengan api yang pertama. Tetapi mereka juga mempertahankan dan memperjuangkan bahwa Allah lah yang sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia tidak mau taat kepada raja untuk menyembah Baal tersebut, menyembah patung tersebut. Mereka tidak mau taat kepada perkataan dunia. Dia tahu bahwa diri mereka sedang dipimpin oleh Allah.
Haleluya, glory. Mereka tahu dengan iman mereka bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Mereka tidak pernah bimbang, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah khawatir dengan sedikit pun. Sekalipun mereka sudah dekat kepada perapian, kepada tungku perapian, dan mereka mulai berjalan ke dalam tungku perapian tersebut, dan mereka langsung dicampakkan ke dalam api. Tetapi kita lihat kesetiaan mereka. Ya, karena itu adalah programnya Allah. Itu adalah kehendaknya Allah. Haleluya. Dan mereka adalah anak-anak berani. Karena kita tahu bahwa mereka harus diuji dengan iman. Jadi ketika iman kita diuji, ya, ketika iman kita diuji, maka kita tidak akan bisa gagal. Kenapa? Karena kita percaya dan selalu tinggal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi dan ketika iman mereka diuji dan mereka sampai kepada saat-saat yang genting, mereka bukan hanya pergi ke tumpukan abu atau ke dan lain sebagainya, ya, tetapi mereka dimasukkan ke dalam tungku perapian. Kenapa? Seperti yang dikatakan tadi, katakan Ayub, aku tahu penebusku hidup. Haleluya. Dan mereka penuh dengan pengharapan. Dan mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Jadi setan tidak bisa mengambil mereka. Ia tidak bisa menenggelamkan Nuh. Kita perhatikan. Setan tidak bisa menenggelamkan Nuh. Ya, di dalam air bah. Sampai maksud Allah sudah selesai. Haleluya. Sampai maksud Allah selesai. Jadi setan pun tidak bisa menenggelamkan atau membakar Sadrak, Mesak dan Abednego, anak-anak berani tersebut, ya, sampai maksud Allah selesai. Sampai maksud Allah bagi mereka selesai. Haleluya. Dan demikian juga Ayub. Haleluya. Jadi ia tidak bisa membunuh Ayub, ya, dengan bisul atau kesukaran sampai maksud Allah sudah selesai. Sama halnya juga dengan Daniel. Sehingga tidak akan bisa memakan Daniel sebelum maksud yang ada, sebelum maksud Allah yang ada dalam Daniel selesai. Sama juga seperti Abraham. Abraham juga, ya, tidak bisa mati di masa hari tuanya. Haleluya. Sekalipun dia sudah berumur 100 tahun, dia tidak bisa mati sebelum maksud Allah di dalam diri Abraham selesai. Haleluya. Jadi demikian juga, ya, demikian juga kematian dan usia tua tidak bisa mengambil, ya, seseorang pun orang percaya kalau belum selesai maksud Allah yang ada di dalam dirinya. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimanapun kita sudah melihat tadi, ya, kita sudah melihat tadi Ayub, kita sudah melihat Abraham, kita sudah melihat Sadrak dan Abednego, kita sudah melihat Daniel. Bagaimana dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita? Dia adalah seorang pemenang. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dia tidak berkesudahan. Kalau dikatakan tidak berkesudahan, berarti dia akan bisa berakhir. Haleluya. Apakah bisa maut mengalahkannya? Apakah bisa kubur untuk bisa menahannya? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena roh, ya,
yang kekal ada di dalam dirinya. Dan juga roh yang sama yang kekal ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Sehingga kita pun tidak bisa mati. Haleluya. Haleluya. Orang yang mati, yang percaya akan dibangkitkan. Karena roh yang sama. Yang membangkitkan Yesus Kristus juga akan membangkitkan kamu. Haleluya. Tetapi Tuhan mengalamatkan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita melihat, ya, kita mengerti apakah arti Paskah yang sesungguhnya. Bila kita mengingat Paskah dan melihat kepribadian Yesus Kristus, maka air mata kita akan meleleh, bercucuran, ya, di pipi kita. Kenapa? Karena kita melihat penderitaan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dia mati oleh karena kita, bukan karena siapa-siapa. Dia datang untuk menebus dunia ini, tetapi dunia tidak mau ditebus. Dia datang untuk menyembuhkan orang yang sakit, tetapi orang sakit itu tidak mau disembuhkan. Kenapa mereka tidak mau disembuhkan? Karena mereka takut oleh karena orang banyak. Dan kita lihat, kita bayangkan Petrus. Tuhan sudah mengatakan kepada Petrus, engkau akan berbohong selama 3 kali. Engkau akan menyangkali aku selama 3 kali. Kita bayangkan, seorang murid yang setia kepada Tuhan. Tetapi ketika datang pencobaan, ada seorang yang mencari dan dia mengenal Petrus. Oh, ini adalah bagian dari saudaranya. Ini adalah seorang pengikutnya. Coba kita tayangkan dulu, apakah dia kenal yang disebut Yesus yang dari Nazaret? Lalu dia bertanya, ya, mereka bertanya kepada Petrus dan Petrus berbohong, aku tidak kenal dia. Kita bayangkan, aku tidak kenal dia. Haleluya. Tetapi kita melihat bahwa Kristus sangat mengasihi murid-muridnya yang setia kepadanya. Itulah sebabnya dia mengutus roh kepada mereka untuk membangkitkan semangat mereka kembali. Tuhan kita tidak ada lagi, guru kita tidak ada lagi. Aku mau pergi ke laut, menjala ikan lagi. Aku mau pergi lagi ke organisasi. Di sana kan gak ada teman, gak banyak sahabat. Mereka gak bebas, gak bisa ke pesta-pesta, gak bisa minum-minum mabuk-mabukan, gak bisa pergi ke kafe, gak bisa memuaskan pikirannya kemanapun yang mau inginkan. Aku gak tahan di dalam pesan. Gak usahlah. Sedangkan guru aja pun gak ada. Coba kita bayangkan pada waktu itu. Mereka mau mencari pekerjaannya atau mereka kembali kepada pekerjaan yang semula. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa roh akan dia berikan kepada mereka untuk memulihkan kembali hati dan pikiran mereka. Haleluya. Amin. Haleluya. Sehingga mereka pergi ke loteng Yerusalem. Dan dia berjumpa di sana. Ketika mereka berada di sana, ya, sesuai dengan kitab Yoel, aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu, dan kamu akan bernubuat, dan kamu akan berbahasa asing, berbahasa lidah, dan kamu akan mengerti segala sesuatu, dan kamu akan mau memberitakan Injil, dan kamu akan mau bertindak melakukan apa yang saya ucapkan kepadamu, dan kamu akan menjadi orang yang benar-benar setia dan pemberani. Haleluya. Haleluya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk menyembah Allah. Tetapi ketika roh tercurah ke atas mereka, mereka tidak takut dengan siapapun. Karena roh sudah bekerja di dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Glory. Jadi orang yang setia, yang takut akan Allah, gak perlu memikirkan segala keistimewaan bagi kepentingan dirinya sendiri.
Yang penting bagi orang yang percaya adalah melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Daniel 1:8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel 3 ayat 25 dikatakan, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan belas, dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan Daniel 6:16, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya lah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kusembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Haleluya. Haleluya. Seorang raja mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha sanggup, yang maha bisa, dan yang maha ada. Haleluya. Dia mengakui kepada Daniel. Dan juga Sarah dan Esa dan Abednego. Sebab dia melihat bahwa ada 4 orang di dalam perapian tersebut. Untuk melindungi mereka. Sehingga memberikan angin sepoi-sepoi kepada untuk membalut melindungi mereka supaya panas hilang dan tidak ada sedikit pun panas di dalam diri mereka, di dalam tubuh mereka. Bahkan sedikit pun benang daripada pakaiannya tidak ada terbakar. Sedikit pun rambutnya atau ujung rambutnya sedikit pun tidak ada yang terbakar. Mereka bersukacita dan bersorak-sorak. Kenapa? Karena segala sesuatunya bisa diatur oleh Allah. Haleluya. Dan tunduk kepada Allah. Haleluya. Glory. Dan kita baca dulu di Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Yang sudah kita baca tadi. Sama seperti orang yang mati. Biar kita kembali ke atas. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Berarti dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau sudah Kristus memegang kunci, kerajaan maut dan kunci kerajaan maut, neraka, kubur, dan maut, dia sudah memegang. Berarti, siapakah dia? Adalah Allah sendiri. Haleluya. Dan kita lihat dulu diperjelas. Kita singkat. Dan kita baca dulu di Wahyu, di kitab Roma ayat 1 sampai 11.
Kitab Roma ayat 11. Roma. Kitab Roma ayat 11, tolong dibacakan. Roma berapa? Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amen. Haleluya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Tubuh yang mana? Tubuh yang fana. Haleluya. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Kita tahu bahwa kita memiliki tubuh yang fana. Bukan tubuh, ya, bukan tubuh celestial. Yang kita miliki adalah tubuh terestrial, bukan tubuh celestial. Jadi berarti dengan kata lain bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang fana. Tuhan akan membangkitkan dan mengubahkan dengan sekejap mata. Sebagaimana Yesus Kristus, ya, Dia memiliki tubuh celestial, tubuh kemuliaan. Itulah yang diubah dengan sekejap mata. Haleluya. Karena tubuh kita ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi diubahkan dengan sekejap mata. Itulah sebabnya kita melihat penderitaan Kristus di kayu salib hanya untuk menebus tubuh kita ini, menggantikan tubuh kita ini kalau kita mau. Tetapi kalau kita tidak mau, tubuh kita ini tidak perlu diganti dengan tubuh teofani. Haleluya, tidak perlu. Kalau kita menajiskan diri kita, menajiskan hidup kita, melampiaskan hawa nafsu dan pikiran-pikiran duniawi, maka kita tidak perlu, ya, diubahkan. Maka dosa kita tidak perlu disucikan. Haleluya. Tubuh terestrial ini tidak perlu digantikan menjadi tubuh celestial. Kenapa? Karena kita tidak mau ditarik oleh Tuhan menjadi anak-anaknya atau menjadi mempelai wantanya. Sama seperti seorang pemuda kepada seorang gadis. Kalau dia tidak mau, ya, kalau dia tidak mau menjadi seorang pendampingnya, pengantinnya, ya, menjadi seorang istrinya, dan seorang pemuda sudah memberikan hal-hal yang baik, membujuk, merayu, dan lain sebagainya. Pemuda ini adalah seorang yang baik, yang polos, yang lugu. Ya, kalau dia tidak mau menjadi seorang istri, berarti siapa yang tinggal? Ya, seorang perempuan, seorang wanita itu yang tinggal. Hal yang sama, ketika Kristus datang ke muka bumi, ke dunia ini untuk membawa setiap orang kepadanya supaya dibawa kepada kemuliaannya. Dari mana dia datang, ya? Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, seperti yang dikatakan. Kalau orang-orang tidak mau, maka mereka akan ditinggalkan. Haleluya. Tetapi setiap orang yang mau, kita melihat ketika Kristus membawa murid-muridnya atau memilih murid-muridnya, kita lihat mereka adalah orang-orang pilihan. Tetapi kita lihat juga di akhir hidupnya, dia akan melihat pada akhir hidupnya ada seorang, ya, ada seorang pengkhianat yang dinamakan adalah Yudas Iskariot. Haleluya, dia tidak mau bertahan. Jadi orang yang bertahan sampai akhir hidupnya, mereka lah yang disebut orang-orang atau anak-anak Yesus Kristus
yang percaya, yang mau bertekun melakukan kehendak-Nya. Amin. Tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, atau kembali ke belakang. Jadi hanya orang-orang yang setia, yang mau melakukan kebenaran di setiap zamannya. Haleluya. Ibrani 13 atau Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Terunamu akan mendapatkan penglihatan. Sama halnya seperti juga yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Haleluya. Bahwa aku, itu sudah tertulis di kitab Yoel ayat 28. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Di manakah ini digenapkan? Di loteng Yerusalem. Haleluya. Di sanalah Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya. Siapakah mereka? Tuhan katakan kepada semua manusia. Tetapi apakah semua manusia yang ada di muka bumi mau untuk mengikuti perintah Kristus, perintah Allah seperti yang tertulis di kitab Yoel 2:28? Mereka tidak mau. Maka mereka bersembunyi, tutup pintunya, tutup jendelanya. Nanti kita lihat orang. Disinilah kita menunggu yang dijanjikan Tuhan kita kepada kita. Mereka sabar menunggu atau menanti sesuai dengan janji Tuhan. Pada saat itu mereka mendengar seperti suara angin yang keras mengelilingi rumah tersebut. Dan mereka tak tahu dan mereka tersungkur menyembah Allah. Lalu roh hinggap ke atas mereka. Mereka terberkati. Haleluya. Mereka terberkati. Mereka diurapi oleh roh. Mereka orang-orang yang merindukan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana dengan orang Farisi, Saduki dan juga orang-orang lain? Mereka memikirkan hidup mereka sendiri. Memikirkan keinginan mereka sendiri. Tidak memikirkan hal-hal yang dari surga. Haleluya. Glory. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dikatakan, sudah selesai. Apabila Yesus Kristus sudah berkata, sudah selesai, tidak bisa lagi ditunda. Tidak bisa lagi diberikan waktu 1 detik pun. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Setelah apa? Setelah meminum anggur asam itu. Kita bayangkan. Siapa yang memberikan minuman anggur asam itu kepada Yesus? Bagian daripada yang menyalibkan dia, orang-orang Yahudi. Sepakat dengan orang Farisi dan Saduki. Kita bayangkan. Sudah selesai. Tidak ada lagi penundaan. Tidak ada lagi hal-hal yang harus ditunggu, harus dinantikan. Gak ada istilah, tunggu dulu, Gak ada seperti itu. Sekalipun menjerit Maria, sekalipun menjerit Yusuf, dan juga murid-muridnya, tidak ada lagi waktu.
Haleluya. Sudah selesai. Itulah sebabnya ketika dia berkata kepada murid-muridnya, betapa lambannya hatimu. Berapa lama lagi aku bersama-sama tinggal dengan kamu? Masa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan kepadamu? Jadi tidak ada lagi waktu, sudah selesai. Orang yang tinggal di dalam kejahatan dan dosa sudah selesai. Itulah sebabnya barang siapa berbuat dosa dan kesalahan kepada anak manusia dapat diampuni. Tetapi barang siapa yang berdosa berbuat kejahatan kepada roh tidak akan diampuni. Berarti harus melakukan yang baik. Bagaimana dengan kita lihat di hari Paskah, ya? Orang-orang mengatakan, ya, merayakan, mereka berkabar dan lain sebagainya. Mereka bersukacita ketika Kristus bangkit dari orang mati. Burung-burung pun bersukacita, daun-daun pun bernyanyi, semua pohon-pohon bernyanyi, gunung-gunung pun bersorak-sorak. Glory, puji Tuhan, haleluya, sebab penebusku sudah bangkit dari antara orang mati. Semua bersukacita. Tetapi kita lihat, apakah artinya Paskah? Apakah artinya bersukacita? Tandanya kita bersukacita, ya, dan tandanya kita memiliki Paskah yang sesungguhnya adalah melakukan yang benar. Haleluya. Melakukan yang benar, yang taat kepada perintah Kristus. Bukan berarti saya melakukan aku adalah bagian dari Paskah tersebut, padahal hidupku tidak selaras dengan firman Tuhan. Aku mencemarkan tubuhku. Sedangkan Tuhan berkata, di dalam 1 Timotius 2 ayat 12 mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan di dalam ibadah jemaat. Firman Tuhan mengatakan, tak kuizinkan seorang perempuan mengajar. Biarlah perempuan-perempuan hanya mendengarkan firman yang disampaikan oleh pengajar tersebut. Bagaimana dengan gereja-gereja dan organisasi? Bebas mau perempuan mengajar, silakan. Padahal Tuhan mengambil salah satu dari tulang rusuk Adam. Jadi rusuk ini dengan kata lain tidak akan bisa memerintahkan kepala. Haleluya. Kepala adalah Kristus. Dan kita tidak bisa mengkompahi Kristus. Perempuan tidak akan bisa mengkompahi laki-laki. Hendaklah mereka berdiam diri hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman sekarang ini, kita lihat juga di bilangan, ya, di kitab Ulangan 22 ayat 5 dikatakan di sana, ya, bahwa perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Kalau demikian, bagaimana selanjutnya? Aku menjijikkan, aku jijik melihat mereka. Haleluya. Kejijikan bagiku apabila aku melihat seorang perempuan memakai pakaian laki-laki. Ulangan 22 ayat 5. Dan kita lihat juga di Markus 7 ayat 7. Markus 7 ayat 6 dan 7. Ya, ada ayatnya di sini. Saya bacakan. Markus 7 ayat 7. Mulai dari ayat 7, ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah diabaikan di zaman ini, di akhir zaman ini, ya, hanya untuk kepentingan adat istiadat mereka. Kita bayangkan Markus 7 ayat 7 dan 8. Mereka mencari kesenangan diri mereka sendiri. Ini adalah Paskah. Apa yang mereka lakukan? Main judi. Apa yang mereka lakukan? Mabuk-mabukan. Bersukacita. Bukankah itu menyalibkan Yesus Kristus kedua kalinya? Dan cara hidup mereka,
karakter dan sifat mereka. Dan tidak pernah mengingat bahwa Kristus menderita di kayu salib. Mencucurkan air mata dan darahnya berlinang. Oleh karena dosa manusia. Mereka tidak mengingat. Jadi berarti dengan kata lain, ini adalah hanya sebuah tradisi bagi organisasi denominasi. Tetapi mempelai wanita, dia kejaman yang takut akan Tuhan, selalu berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagiku untuk melakukan kehendak. Sekalipun kami bersalah Tuhan, ampuni kesalahan kami. Jangan kami Tuhan bawa kepada pencobaan. Jauhkanlah hidup kami dari kecemaran, kenajisan, kepada hal-hal keduniawian. Itulah standar dan doa-doa orang percaya. Lalu Tuhan mendengarkan, hai mempelai wanitaku, kamu selalu takut dan taat kepadaku. Kamu yakin? Dan sesuai dengan janjiku, roh yang sama yang membangkitkan aku ada di dalam kamu. Dan juga akan membangkitkan kamu. Haleluya. Di mana aku berada, kamu pun akan berada. Haleluya. Itulah janji Tuhan yang sempurna. Haleluya. Glory. Dan Wahyu, kita lihat dulu di Wahyu 1 ayat 8. Tolong dibacakan cepat. Wahyu 1 ayat 8. Untuk mengakhiri barat kita. Mungkin aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, dan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Amin. Dan kita lihat di situ apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Apa yang juga dikatakan di Roma, ya. Di Roma 8 ayat 11. Dikatakan tadi, kita sudah membaca, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku. Ya. Tersungkurlah aku di depan kakinya. Kenapa tersungkur di depan kakinya? Dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Haleluya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Wahyu 1 ayat 18. Dan itulah kesempurnaannya antara Roma 8 ayat 11, ya, dan Wahyu 1 ayat 17 dan sampai 18. Haleluya. Jadi kita lihat, tidak heran pada pasca pagi itu tetesan air mata embun jatuh menempel di setiap pipi bunga bakung. Dan di setiap bunga mawar, kita lihat bunga mawar diremukan, ya, ditumbuk untuk mengambil wangi-wangiannya. Sama hal dengan juga Kristus, dia diremuk, dia